Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, selaku pembimbing dan rekan-rekan saya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa menonton video ini dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun. Dan tak lupa juga sholawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang karenanya kita bisa keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dan semoga nanti juga kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pejuang. Ya, apa sih itu pejuang? Terus apa sih ciri-ciri pejuang? Adakah pejuang di masa ini? Saya akan membahas itu. Pejuang masuk pengertian pejuang adalah seseorang yang melakukan segala usaha secara maksimal untuk menggapai apa yang dia impikan atau apa yang dia inginkan, demi dirinya, demi keluarganya, atau demi orang lain. Itulah seorang pejuang. Dan untuk menjadi seorang pejuang, kita nggak perlu yang namanya membawa senjata lalu keluar berperang. Nggak perlu. Lagian kita berperang sama siapa? Kita bawa senjata keluar berperang sama siapa? Saudara kita sendiri. Menjadi pejuang di era ini, kita hanya membutuhkan sebuah kreativitas, inovasi, usaha, lalu semangat untuk berjuang menggapai impian itu. Itulah yang harusnya kita bawa keluar, harusnya kita pakai untuk berjuang. Kan bawa senjata, senjata sapi, lalu menyerang saudara-saudara kita sendiri. Buat apa? Dan adapun ciri-ciri seorang pejuang atau sifat-sifat seorang pejuang itu ada 3 yang saya berikan kali ini. Yang pertama itu adalah sifat tidak mudah menyerah, pantang menyerah. Ya, itu harus dimiliki setiap manusia. Kenapa? Karena ketika kalian berusaha menggapai apa yang kalian impikan, pasti kalian akan menemui yang namanya ujian, kegagalan yang membuat kalian stuck di sini. Tapi ujian ini bisa kita lewati kalau kita tidak mudah menyerah. Jelas. Kenapa begitu? Oke. Contohnya kayak gini. Kalian ingin menguasai MTK, kalian belajar sungguh-sungguh, belajar. Tapi ketika kalian menemui soal yang sulit dan kalian belum pelajari sebelumnya, dan sebenarnya kalian udah pelajarin tapi masih susah aja, belum nemu caranya, terus kalian menyerah, ya kalian akan stuck di sini. Kalian nggak akan bisa melewati ini. Kalian nggak akan bisa menggapai impian kalian.
kan kalian stuck di sini. Kalian menyerah di sini. Kalian stuck. Gimana caranya bisa lolos dari sini? Itu kalian nggak boleh nyerah. Cara ini nggak bisa, cara lain nggak bisa juga, cara selanjutnya. Dan akhirnya apa? Kalian bisa lewatin. Iya. Jadi tidak menyerah atau pantang menyerah itu penting buat kalian. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah semangat. Ya, semangat. Dalam berusaha kita harus ada yang namanya semangat. Nah, apa sih harus ada semangat? Iya, kalau kalian ya semangat, semua hal yang kalian lakuin untuk menggapai impian kalian ya bakal jadi sebuah momok, akan menjadi sebuah beban. Coba deh, kalian ingin menggapai sesuatu, terus kalian berusaha mati-matian, tapi nggak diiringi dengan semangat, apa yang terjadi? Ya kalian akan membuat usaha ini jadi beban. Kira-kira beban. Jadi kalau kalian barengin usaha ini dengan sebuah semangat, ya kalian gak akan berpikir setiap usaha kalian untuk menggapai impian itu akan menjadi sebuah beban. Usaha kalian yang bareng dengan semangat itu kayak jadi sebuah kebiasaan, kayak sebuah have fun. Itu. Terus yang ketiga adalah optimisme. Nah, optimis. Kita harus optimis dalam menggapai impian kita. Kenapa sih? Kenapa kayak gitu? Kenapa kita harus optimis? Kenapa sifat optimis ada di sifat para pejuang? Kenapa? Ya, pertama, kalau kalian pesimis dalam menggapai impian kalian atau melihat impian kalian, ya itu akan membuat batasan pada diri kalian sendiri. Oh gitu? Iya, jelas. Kenapa sih? Jadi, kalau kalian pesimis melihat impian kalian, otak kalian akhirnya akan terpenuhi atau dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang pesimis diisi, dan akhirnya tubuh kalian atau diri kalian sendiri membuat batasannya, dan itu adalah hal yang akan membuat kalian gak bisa menggapai impian kalian. Gitu. Terus kalau kalian berpikir optimis dalam menggapai sebuah tujuan, ya kalian akan bisa melampaui batasan kalian. Jelas. Contoh lagi soal MTK. Nah, kalau kalian berpikir sebelum kalian mau belajar itu MTK itu sulit, MTK itu ribet, ya kalian nggak akan bisa menguasainya, dan kalian membuat batasan untuk diri kalian sendiri. Tapi kalau kalian berpikir atau optimis bisa menguasai MTK, bisa buat ngerjain MTK, ya kalian bisa.
kalian akan bisa melampaui batasan kalian sendiri. Bisa. Jadi kalian harus optimis. Stop pesimis. Jangan pesimis. Buat apa? Dan saya rasa sifat-sifat yang saya sebutin tadi ya, itu ada di diri kalian. Saya yakin pasti ada di diri kalian. Dan akan jadi sebuah hal yang membanggakan untuk diri saya bisa berjuang dengan kalian, para pejuang dan rekan-rekan saya yang juga. Akan jadi sebuah hal yang luar biasa buat saya. Jelas. Coba kita lihat sekitar. Di segala keterbatasan, kita harus belajar di rumah, kita harus terus di rumah, dan akhirnya stres. Tapi kita tidak stres dan melampaui itu sebuah hal yang luar biasa. Kita masih mau mengejar impian kita masih mau belajar. Luar biasa. Saya bangga dengan kalian. Saya bangga bisa berjuang dengan kalian. Saya bangga. Dan akhir kata, saya berharap semoga pandemi ini bisa mengajarkan kita sesuatu yang belum kita ketahui dan sesuatu yang tak kita sadari sebenarnya memiliki pelajaran yang luar biasa untuk diri kita agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan ya, akhir kata ya, saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini dan mohon maaf atas segala kekurangannya, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Stay safe, stay cool, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.